Ya, masih mengusut kejadian perampokan, penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permadi. Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati, oknum anggota polisi yang telah menculik dan membawa kabur atas anak-anak dan istri sah saya. Jadi sejak kejadian itu saya menderita traumatik, menderita depresi dan gangguan mental. Yang terjadi pada 2010 sudah direncanakan, dan 2011 Saudari Indah Wahyu Widiawati dengan merancang serangkaian drama yang kejadiannya adalah persekusi, eksekusi, dan aksi mencuri, menggelapkan, dan membawa kabur atas benda-benda berharga dan istri sah saya. Jadi ini ada beberapa hal, beberapa pelaku yang memang harus dimintai pertanggungjawaban. Di antaranya adalah Fatim Sidorejo, Rosbini, dan Widu Susanti. Ini harus dicari, yang selalu membuli saya melalui akun-akun palsu saya ya. Jadi membuli melalui akun-akun palsu dengan gelar atau dengan jawaban-jawaban yang menyakitkan hati. Tentunya itu menjadi dasar berpikir saya untuk melakukan intelijensi atau pengawasan intelijen. Dan sampai dengan saat ini kasus ini masih berjalan dan masih dalam upaya penyelidikan bersama agar supaya lintas terkait terutama kepolisian segera dapat melakukan rekonstruksi. Jadi di situ ada konstruksi ya, konstruksi bangunan hukum yang dibangun atas kemauan dan kehendak dari penyidik akan diarahkan kemana, siapa-siapa saja yang sengaja men-setting dan merancang serta merekayasa dan turut serta membantu serangkaian kejahatan yang dilakukan tanpa serta-merta oleh Indah Wahyu Widiawati. Tentu itu sangat kuat sekali motifnya, yaitu motif penipuan, pencurian, dan penggelapan, penguasaan atas harta benda orang lain dengan cara tipu daya, dengan manipulasi, ingkar janji acting, dan pura-pura dizalimi dan lain sebagainya. Itu sudah motif modus yang biasa dilakukan oleh Siti Aisyah Jamari atau orang tuanya atau ibunya. Ibunya itu setiap melihat orang kaya atau tamu selalu mengeluh dengan nangis-nangis, dengan meneteskan air mata yang intinya adalah ingin pinjam duit gitu ya. Membutuhkan duit sekian untuk ini, untuk itu, dan serta-merta menawarkan atau menjodoh-jodohkan anaknya itu dengan beberapa orang kaya, pejabat yang katanya mayor atau apa dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi motif dan modus yang dilakukan oleh keluarganya, yaitu Siti Aisyah Jamari. Jadi tentunya dengan skenario seperti itu sangat menyulitkan posisi saya sebagai menantu, sehingga saya sangat pusing, saya sangat tidak bisa apresiasi. Sebenarnya dengan anaknya dijodohkan dengan saya dan kawin dengan saya, orang tua itu harusnya sudah cuci tangan dan tidak terlalu intervensi terhadap aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh suaminya.
Kalau masih seperti itu terus, saya kira kok sampai kiamat pun Saudara Indah Widiawati ini akan seperti itu. Jadi akan melakukan penipuan-penipuan dan menjadi simpanan-simpanan atau menjadi pemuas nafsu seksual hidung-hidung belang yang sama-sama menjanjikan. Jadi saya kira antara Bambang Permati dan Indah Widiawati itu kedua-duanya adalah korban ya. Ya, Bambang Permati itu ya korban penipuan yang modus penipuan yang dilakukan Indah, dan Indah Widiawati juga menjadi sasaran ya, skenario penipuan yang dilakukan oleh Bambang Permati. Jadi kedua-duanya untuk overspell, melakukan skandal yang nanti korbannya adalah orang lain. Misalkan Saudara Indah Widiawati ini sedang dicintai orang lain dan bercinta dengan orang lain di hotel, maka Bambang akan bertindak sebagai suaminya yang memeras atau meminta denda kepada orang itu. Jadi Saudari Indah dipakai alat ATM atau dijual untuk pemuas nafsu yang dilakukan dengan pejabat-pejabat. Dan seperti itu terus kedua-duanya. Sedangkan Saudari Indah juga disetting oleh Saudari Bambang Permati CS itu untuk memeras daripada keluarganya, suaminya, baik uangnya ibu saya, uangnya adik saya, uangnya ipar saya, uang saya, dan uang tetangga dan saudara-saudara saya semua ditipu daya dengan dalih investasi atau dalih utang dengan alasan-alasan tertentu, alasan untuk merawat Mas Didi, untuk kebutuhan ini itu. Namun kenyataannya kita tidak tahu. Kenyataannya adalah serangkaian daripada tipu muslihat atau tipu daya yang dilakukan oleh Indah Widiawati. Jadi tentunya saya menyampaikan kepada kepolisian ini, entah itu akan diarahkan ke kriminal pidana atau diarahkan ke kekeluargaan atau restoratif of justice, kami ikut saja, karena kami sebagai korban yang selama ini ingin meminta kejelasan daripada sinkronisasi data yang kami dapatkan dengan sounding data yang didapatkan oleh kepolisian. Jadi monggo Polsek Tambak Romo untuk berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Winong tentang apa dan bagaimana saya, juga kejadian, rekonstruksi kejadian yang ada di wilayah Polsek Gabus pada saat itu. Tentunya setiap polsek memiliki yurisdiksi dan punya kewenangan di dalam menatap perkara atau membentuk daripada tim peneliti, penyelidik perkara dan dengan presisi dan objektivitas sebagaimana yang diharapkan. Ini adalah keterangan lanjutan tambahan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo ya, yang saya kira bisa lebih netral di dalam menanggapi kasus ini dan mendengarkan keluh kesah kami terkait itu, apakah nanti akan dinaikkan ke pengadilan atau tidak. Tentu itu kewenangan Bapak Kapolsek dan Bapak Kanit Reskrim, juga Bapak Kanit Sabara, juga Bapak Babin Kamtipmas yang menguasai wilayah Tambak Romo. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik dari kepolisian dan dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pejabat terkait. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.